بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-10 di bulan Ramadan. Waktu terus berjalan dan Ramadan semakin berkurang. Oleh karena itu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Maka jika sudah, beruntunglah, berbahagialah. Tapi jika belum, maka berhati-hatilah. Jangan sampai Ramadan berlalu, dosa-dosa kita tidak diampuni, dan kita tidak mendapatkan keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat waktu iman rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Setiap detik yang kita lalui sangat berharga karena pahalanya dilipat gandakan. Namun seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu, pada kesempatan kurma hari ini, kita akan membahas tentang keutamaan menjaga waktu di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus menjaga waktu di bulan Ramadan ini? Alasannya yang pertama, karena waktu adalah nikmat yang harus dijaga. Dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asri innal insana lafi khusri. Kata Allah, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Siapa yang tidak akan rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka Allah bersumpah atas nama waktu, menandakan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Orang yang tidak menggunakan waktunya untuk kebaikan, kata Allah, lafi khusrin, dia benar-benar akan ada dalam kerugian. Apalagi yang dia sia-siakannya adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nikmatani magbunun fihi makasirum minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Apa itu? Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan, waktu sehat, dan waktu luang. Saat manusia sehat, banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu luang tanpa memanfaatkannya untuk ibadah. Jangankan sedang sibuk, sedang luang saja dia sia-siakan. Ya, banyak orang yang sakit ingin agar sehat kembali. Tetapi ketika sudah sehat, banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal di akhir hayat karena menyia-nyiakan waktu Ramadan yang penuh berkah ini. Andai saja orang yang sudah meninggal dunia ditanya oleh kita, mau apa dia? Dia ingin menikmati satu hari di bulan Ramadan yang mulia ini. Sahabat-sahabat ikhwati iman rahimakumullah. Yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan waktu di bulan Ramadan agar tidak berlalu dengan kesia-siaan? Yang pertama, kita dianjurkan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadikan membaca Al-Quran sebagai bagian dari keseharian kita. Targetkan misalnya 1 juz per hari. Kalau nggak bisa setengah juz. Kalau nggak bisa 5 halaman. Kalau nggak bisa 1 halaman. Kalau nggak bisa 5 ayat. Sesuai dengan kadar kemampuan kita dan kesungguhan kita membuktikan kita cinta terhadap Al-Quran.
Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Karena setiap detik di bulan Ramadan bernilai pahala. Daripada waktu dihabiskan untuk hal yang sia-sia, lebih baik kita gunakan untuk berzikir, berdoa, dan meminta kepada Allah supaya Allah mengabulkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, kita isi dengan sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Jangan sia-siakan sholat di masjid. Janganlah menunda-nunda waktu sholat. Berusahalah untuk sholat berjamaah di masjid dan menunaikan sholat sunnah. Seperti sholat rawatib, sholat duha, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang keempat, isi waktu kita dengan bersedekah dan berbuat kebaikan. Gunakan waktu untuk membantu orang lain, membantu sesama. Bersedekah atau sekedar memberikan senyuman kepada sahabat-sahabat kita. Karena senyum adalah sedekah. Ya, maka jadilah orang yang dermawan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kelima, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kata Nabi, kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Salah satu baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, terutama di bulan Ramadan. Sayang jika kita lewatkan waktu begitu saja. Kurangi menonton hal-hal yang tidak penting, kurangi bergibah, bergosip, kurangi memain sosial media berlebihan, kurangi main game berlebihan, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat iwatu iman rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah menceritakan nanti banyak orang-orang yang menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian menjemputnya, mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Mereka meminta agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu solihan fima taraktu. Ya Allah, aku ingin kembali ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang telah dulu aku banyak meninggalkannya. Ya Allah, nyesel bahala banyak meninggalkan ibadah. Nyesel dulu banyak meninggalkan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan. Dia mengatakan, andai saja bisa kembali ke dunia, aku ingin menjadi orang yang soleh. Tetapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Kata Allah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada alam barjah hingga mereka dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi inilah salah satu ayat yang menunjukkan penyesalan karena dulu tidak beramal maksimal ketika mendapatkan bulan Ramadan. Mereka menyesal. Dan begitu banyak ayat-ayat yang lain yang semakna, yang menunjukkan penyesalan orang-orang ketika sudah di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita menyesal di akhirat karena tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sahabat-sahabat ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi inti pesan yang ingin disampaikan pada kesempatan kurma kali ini, yang pertama adalah waktu adalah nikmat yang harus dijaga, terutama di bulan Ramadan. Yang kedua, gunakan waktu untuk beribadah seperti tilawah, tadabbur, zikir, sholat, dan sedekah. Yang ketiga, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat agar Ramadan kita tidak terbuang sia-sia begitu saja. Yang keempat, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mereka adalah orang-orang yang akan menyesal di akhirat nanti. Jadi manfaatkanlah Ramadan ini dengan maksimal. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengisi waktu di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan kurma kali ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.